Bapak Ibu, hari ini saya ingin memulai dengan mencoba untuk menguji pengetahuan Anda mungkin sedikit tentang Indonesia atau tentang sejarah Indonesia. Kalau Anda melihat foto ini Bapak Ibu, em, masih mengenalkah Anda? Ini disebut tokoh apa Bapak Ibu? Tokoh proklamator. Coba berikutnya, berapa banyak dari Anda yang masih ingat dengan nama ini? Anda masih ingat dengan nama ini? Bukan dong, itu kan di atas. Beliau adalah tokoh pendidikan, yes. Eh, Bagaimana dengan berikut ini? Anda masih ingat? Ya, tokoh emansipasi wanita, ya mungkin lebih zaman yang lebih modern. Bagaimana dengan? Saya mau nanya yang masih muda nih, yang masih muda kenal gak? Bagaimana dengan tokoh ini? Vicky tahu gak dengan tokoh berikut ini? Yes, B.J. Habibie ini adalah bapak teknologi Indonesia, ahli dalam membangun pesawat dan sebagainya. Mungkin dari zaman yang lebih modern lagi, yang merevolusi Indonesia dengan pelayanannya, yaitu tokoh yang satu ini Bapak Ibu. Mantan Menteri Pendidikan Indonesia yang merevolusi perekonomian Indonesia dan juga layanan sosial dan sebagainya Bapak Ibu. Kenapa? Setiap bidang, setiap negara, setiap hal pasti ada tokoh-tokoh tertentu yang mereka kenal, yang adalah tokoh besarnya. Nah kalau saya memberi Anda foto keempat orang ini, mungkin ada begitu banyak dari Anda yang nggak mengenal, tapi saya tahu pasti anak-anak Anda dan cucu-cucu Anda nantinya akan mengenal mereka. Kenapa? Karena mereka, apa yang mereka katakan akan masuk ke dalam universitas-universitas yang ada di sini Bapak Ibu. Keempat tokoh ini, Richard Dawkins, Sam Harris, Bennett, dan Christopher Hitchens, mereka adalah empat tokoh terbesar dalam pergerakan yang disebut dengan New Atheism atau pergerakan ateisme yang baru Bapak Ibu. Kalau Anda melihat foto keempat orang tersebut, mereka bukan orang jahat, mereka hanya mempunyai pandangan yang berbeda tentang agama, tentang kekristenan, dan tentang Tuhan Bapak Ibu. Nah, sebenarnya mereka sudah ada bergelut di dalam dunia pergerakan ateisme. Tapi ada satu kejadian sekitar 25 tahun yang lalu yang mengakselerasi pergerakan mereka. Kejadian itu terjadi di kota New York pada tanggal September 11 tahun 2001. Yaitu ketika dua buah pesawat menabrak dua gedung World Trade Center. Dan apa yang terjadi di New York yang kita kenal dengan 9/11 itu benar-benar seperti memberikan mereka mikrofon dan speaker yang besar. Dari sejak saat itu, mereka dengan terbuka berkata bahwa agama itu bermasalah. Agama itu buat orang jadi agresif, agama itu buat orang jadi ekstremis. Dan mereka bukan cuma ngomongin agama tertentu aja, agama Islam, agama Kristen, bukan Bapak Ibu. Tapi mereka ngomong agama secara keseluruhan. Mereka menulis buku yang terjual dengan ratusan ribu kopi, jutaan ribu kopi. Mereka pergi ke universitas-universitas dan membuka dan mengadakan forum terbuka yang dihadiri ratusan bahkan ribuan mahasiswa. Dan tentu saja kalau Anda masih ingat di awal tahun 2000-an, internet buat orang-orang awam kayak kita ini masih relatif baru lah ya. Tapi dengan adanya internet, itu seperti memberikan seperti memberikan bensin kepada api atau api kepada bensin, saya lupa yang mana. Tapi itu seperti mempercepat pergerakan mereka. Jadi kesimpulannya gini, ada sebuah tren yang terjadi di antara orang-orang, di antara kaum muda, bahwa menjadi seorang ateis itu adalah sesuatu yang keren, sesuatu yang Anda dan saya nggak perlu merasa bersalah. Karena tokoh-tokoh ateisme tersebut adalah orang yang keren-keren. Mereka seorang filsuf, they are philosopher, mereka seorang neuroscientist, adalah scientist yang khusus mempelajari otak manusia. Mereka adalah orang-orang yang brilliant, orang-orang yang sangat pintar. Sebuah buku yang ditulis oleh salah satu dari keempat orang itu namanya Richard Dawkins. Dia bilang seperti ini, buku ini terjual 3 juta kopi dan diterjemahkan 30 bahasa.
Richard Dawkins berkata seperti ini, Allah dalam perjanjian lama dapat diperdebatkan sebagai figur yang problematis. Allah yang di perjanjian lama menunjukkan kecemburuannya, bahkan dengan bangga dia mengakuinya bahwa dia cemburu. Digambarkan sebagai otoriter, tidak adil, tidak mudah mengampuni, juga sebagai pribadi yang pendendam, serta haus darah, bahkan hingga pada tingkat pembersihan etnis. Itulah Allah yang ada di dalam Alkitab Anda. Lalu berikutnya seorang yang bernama Sam Harris. Ini ada digandrungi oleh banyak anak muda karena dia sendiri masih relatif muda. Sudah saatnya diakui bahwa iman pada dasarnya merupakan legitimasi yang saling diberikan antara orang-orang beragama untuk mempertahankan keyakinan ketika alasan rasional tidak lagi mendukungnya. Dengan kata lain, Sam Harris bilang gini, agama itu khusus buat orang-orang yang gak terpelajar. Ketika mereka gak bisa menjelaskan sesuatu dengan rasional dan logika, mereka langsung dengan mudah memakai nama Tuhan. Dikit-dikit Tuhan, karena mereka gak bisa berpikir secara rasional. Richard Dawkins kembali berkata bahwa jika dilihat secara jujur, sebagian besar isi Alkitab bukanlah tulisan yang secara sistematis jahat. Dia bilang, oke, cerita Alkitab mungkin bukan secara sistematis itu adalah cerita yang jahat. Melainkan cerita Alkitab itu terlihat tidak biasa atau membingungkan. Sebagai hasil dari kumpulan dokumen yang tersusun secara acak tidak rapi, yang ditulis, direvisi, diterjemahkan, diubah oleh banyak penulis dan penyalin yang kita nggak kenal selama sekitar 9 abad. Alkitab Anda ini adalah Alkitab apaan sih? Ditulis, disalin sama orang-orang yang secara acak yang kita nggak kenal. Sam Harris sekali lagi berkata, fakta bahwa saya secara konsisten dan terbuka menolak kekristenan tanpa rasa khawatir sedikit pun seharusnya memberi gambaran bahwa saya menilai dasar-dasar yang Anda miliki untuk menjadi seorang Kristen tidak cukup. Alasan Anda dan saya untuk jadi orang Kristen buat Sam Harris itu nggak cukup buat saya mau jadi orang Kristen. Bapak Ibu, kalau Anda berumur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun seperti saya, Anda melihat semua ini, Anda bilang apaan sih ini? Ya kan? Bodoh amat lu mau bilang apa? Yang penting gua Kristen. Boleh saya tanya sama Anda? Bagaimana dengan anak Anda? Yang berumur 15 tahun? Yang berumur 20 tahun? 25 tahun? Bagaimana dengan cucu Anda yang sekarang umurnya 5 tahun? 10 tahun lagi mereka akan ketemu dengan hal-hal seperti ini. Anda pernah mendengar saya bilang ini di gereja ini, Anda pasti sering, karena saya sering ngomong hal ini. Buat Anda dan saya, kita sekali Yesus, selamanya Yesus Bapak. Ya kan, nggak ada orang yang bisa meyakinin Anda untuk berubah kita, karena kita sekali Yesus, selamanya Yesus. Tapi tidak demikian dengan anak-anak dan cucu-cucu kita Bapak. 10 tahun kemudian, anak Anda, sekarang anak Anda yang remaja, mereka menghadapi hal-hal seperti ini. Bayangkan anak Anda disuruh membela apa yang ada di dalam buku ini. Jangankan anak cucu kita Bapak Ibu, kita aja kalau disuruh jelasin apa yang ada di sini, kita nggak bisa. Bapak Ibu, disinilah uniknya kekristenan. Hari ini saya ingin ajak Anda melihat, setelah kebangkitan Yesus, apa sih yang terjadi? Hari ini kita akan, pesan yang saya akan sampaikan, saya sebut dengan the aftermath of Easter. Pasca Paskah. Setelah Paskah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kenapa kekristenan itu bisa bertahan? Bahkan diapit dengan 2 raksasa yang besar. Yang satu ada kerajaan Romawi, yang satu ada perkumpulan orang Yahudi dengan bait sucinya yang begitu besar, dengan pergerakannya, dengan penguasa-penguasanya. Mereka diapit dengan 2 hal yang begitu besar. Tetapi kekristenan kenapa bisa bertahan? Pada saat itu mereka juga nggak punya Alkitab. Jadi mereka juga nggak bisa ngutip-ngutip Alkitab Bapak Ibu. Karena Alkitab belum jadi buku seperti hari ini. Jadi apa yang bikin iman mereka kuat? Apa yang buat fondasi iman mereka begitu kuat Bapak Ibu? Nah saya berdoa biar hari ini ketika kita tahu fondasi iman mereka, kita juga bisa mengajarkannya kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Inilah fondasi iman kekristenan. Kenapa dia bisa bertahan sampai 2000 tahun kemudian, di mana bait Allah udah nggak ada lagi, kerajaan Romawi nggak ada lagi, kekristenan malah makin banyak orangnya.
Kita akan lihat hari ini bersama-sama. Dan saya berdoa, setelah pesan yang kita dengar hari ini, Anda dan saya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, akan mempunyai iman seperti orang-orang yang akan kita lihat hari ini. Hari ini kita akan lihat ada dari sebuah bagian dari Alkitab Anda, yang disebut dengan Kitab Para Rasul. Kitab Para Rasul ini ditulis oleh Dr. Lukas. Dr. Lukas adalah penulis Injil Lukas, dan Lukas adalah juga seorang sejarawan. Jadi dia menulis dokumen tentang sejarah gereja, tentang pergerakan gereja mula-mula, apa yang terjadi kepada murid-murid Yesus setelah Yesus bangkit dari kematian. Jadi hari ini kita akan lihat sedikit aja, Bapak Ibu, apa yang terjadi pasca Paskah, pasca kebangkitan Yesus. Karena waktu Yesus mati dibunuh, para pengikut Yesus itu berpikir bahwa pergerakan mereka udah selesai. Mereka berpikir ternyata selama ini saya ngikutin seseorang yang ngaku-ngaku rabi, yang ngaku-ngaku Tuhan, yang ngaku-ngaku Mesias, tapi kok Tuhan bisa mati? Mereka pikir pergerakan mereka udah selesai, mereka pikir harapan mereka udah hancur. Sampai mereka kembali kepada pekerjaan mereka yang lama, jadi nelayan, nangkep ikan. Terus beberapa hari kemudian dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat Yesus bangkit dari kematian, bukan secara roh, bukan secara kiasan Bapak Ibu, tapi secara fisik. Dan bahkan Yesus ada di antara orang banyak, ngobrol, makan, jalan-jalan di tengah orang banyak. Jadi sekarang mereka sudah yakin karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yesus bangkit dari kematian, mereka berpikir bahwa berita baik ini harus disebarkan. Bahwa Yesus, guru yang kita ikuti selama ini, dia benar-benar Tuhan dan dia benar-benar Mesias. Dan kabar ini harus disebarkan kepada semua orang, kata murid-murid Yesus. Nah, kita akan lihat apa yang terjadi setelah kebangkitan Yesus. Anda siap belajar hari ini? Anda masih mengikuti apa yang saya katakan Bapak Ibu? Kita akan lihat di Kisah Para Rasul, kita akan baca banyak Alkitab, ayat Alkitab hari ini. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-21, saya pakai bahasa Indonesia mudah dibaca. Jadi sekarang, orang lain perlu menggantikannya. Ini ngomongin siapa? Ini ngomongin Yudas, Bapak Ibu. Jadi Yudas itu salah satu 12 murid Yesus, dia mati karena dia mengkhianati Yesus dan dia mati bunuh diri. Dan para murid-murid Yesus memutuskan bahwa kita harus menggantikan Yudas. Nah, kita lihat, untuk mencari pengganti Yudas, kualifikasinya apa sih? Apa dia harus menjadi pengkhotbah yang keren? Apakah dia harus menjadi doktor dalam sekolah teologi? Apa dia harus jadi ahli Alkitab? Belum ada Alkitab saat itu. Jadi apa kualifikasi orang yang boleh menggantikan Yudas? Dia bilang gini, orang itu haruslah seseorang yang sudah bergabung dengan kita, Anda bantu saya, sejak Tuhan Yesus masih bersama dengan kita. Mulai dari Yohanes membaptiskan dia sampai saat terangkat ke surga dari hadapan kami, orang itu harus bersama kita menjadi saksi kebangkitannya. Jadi orang yang punya kualifikasi untuk menggantikan Yudas adalah orang yang dari awal sudah ikut Yesus. Kita mungkin berpikir bahwa murid Yesus cuma 12 kemana-mana. Padahal ada begitu banyak murid lainnya Bapak Ibu. Yang dari awal sudah mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Yesus bilang orang yang masuk kualifikasi untuk menggantikan Yudas adalah orang yang dari awal sudah ikut dengan Yesus dan kita, dan dia menjadi saksi melihat Yesus bangkit dari kematian. Akhirnya terpilihlah Matias untuk menggantikan Yudas, Bapak Ibu. Jadi Anda bisa melihat betapa pentingnya isu soal kebangkitan Yesus. Sehingga orang yang menggantikan Yudas itu harus melihat menjadi saksi mata akan kebangkitan Yesus. Nah, setelah itu Anda perhatikan baik-baik. Sekitar 7 minggu dari kebangkitan Yesus, bukan 7 bulan, bukan 7 tahun, apalagi 700 tahun. 7 minggu, kurang dari 2 bulan Bapak Ibu, setelah Yesus bangkit. Pergilah pengikut Yesus itu ke kota Yerusalem, yang kebetulan pada waktu itu, orang-orang lagi merayakan hari raya yang disebut dengan Pentakosta Bapak Ibu. Jadi ada berbagai macam orang, baik orang Yahudi, non-Yahudi, dari berbagai area, orang Arab, orang Mesir, orang dari kota Roma, semua berkumpul di kota Yerusalem.
Ini adalah mungkin gambar dari hari inilah kalau Pentakosta itu seperti apa. Jadi Anda bisa melihat begitu banyak orang berkumpul di kota Yerusalem. Dan murid-murid Yesus pergi ke kota Yerusalem, kota di mana Yesus ditangkap dan dibunuh. Kurang dari 2 bulan setelah kejadian itu. Di pagi hari itu, di hari Pentakosta ini yang terjadi. Ada angin keras bertiup. Ketika mereka mendengar suara itu, suara angin keras itu, banyak orang datang berkerumun. Mereka menjadi bingung karena semua yang mereka dengar adalah dalam bahasa mereka sendiri. Saya akan jelaskan sebentar. Mereka semua merasa sangat heran dan tercengang. Mereka berkata, bukankah mereka yang sedang berbicara ini adalah orang-orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita? Kita semua datang dari daerah yang berbeda-beda. Jadi setelah angin bertiup sangat keras, yang kita tahu hari ini itu adalah lawatan Roh Kudus, murid-murid Yesus yang kemungkinan lebih dari 12, mungkin sekitar 120 orang, mereka berpencar di mana-mana Bapak Ibu. Murid-murid Yesus mulai berbicara dalam bahasa berbeda-beda. Jadi misalnya ada orang Yahudi yang tinggalnya di Galilea, ada orang Yahudi yang tinggalnya di daerah mana, mereka itu berbicara dengan dialek yang berbeda-beda. Sebagai orang Indonesia ini nggak susah lah buat kita ngerti lah ya, karena kita ada begitu beraneka ragam kebudayaan di Indonesia. Ada orang dari Mesir, ada orang dari kota Roma, ada orang dari mana lagi Bapak Ibu. Nah, murid-murid Yesus ternyata bisa berbicara dengan bahasa itu. Dan mereka bingung, bukankah ini murid-murid Yesus ini orang Galilea? Bagaimana mungkin mereka bisa ngomong dengan bahasa-bahasa lain? Jadi ada orang-orang yang gak percaya, ada orang-orang yang skeptis, dan ada orang-orang juga yang menertawakan murid-murid Yesus. Dia bilang gini, tetapi lainnya menertawakan mereka, katanya mereka mabuk karena terlalu banyak minum anggur. Dia bilang murid-muridnya Yesus ini mabuk kali. Lalu Petrus sekali lagi Bapak Ibu berdiri di hadapan orang banyak. Petrus yang tadinya lari, yang tadinya ngumpet ketakutan karena Yesus ditangkap, dibunuh. Ini bentaran lagi gua nih yang ditangkap, dibunuh. Makanya dia lari, makanya dia ngumpet Bapak Ibu. Petrus yang sama berdiri di kota yang sama di mana Yesus dibunuh. Kurang dari 2 bulan. Petrus bilang seperti ini. Kemudian Petrus berdiri bersama ke-11 rasul lainnya dan berbicara dengan suara lantang. Sehingga semua orang dapat mendengarnya. Saudara-saudaraku, saudariku orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, semua orang yang ada di sini. Ketahuilah dan dengarkanlah baik-baik apa yang akan aku katakan kepadamu. Orang-orang ini tidaklah mabuk seperti yang kamu pikirkan karena baru pukul 9 pagi. Petrus Bapak Ibu, yang belum lama lalu menyangkal Yesus. Petrus yang sembunyi ketakutan. Sekarang dia berdiri di hadapan orang banyak di kota yang sama di mana Yesus ditangkap dan dibunuh. Kenapa dia bisa tiba-tiba jadi orang berani berubah dalam kurun waktu 2 bulan? Karena dia melihat dengan mata kepala dia sendiri kalau Yesus itu dibunuh, mati, lalu Yesus hidup kembali. Makanya dia jadi berani. Dan ada sesuatu pesan yang unik dari kisah Petrus ini. Kalau Anda seperti Petrus yang pernah gagal di masa lalu, yang pernah buat kesalahan besar di masa lalu seperti Petrus menyangkal Yesus. Anda bisa melihat penebusan Yesus. Petrus bukan saja diampuni tapi dia dipercayakan untuk menjadi pemimpin gereja. Lalu Petrus di hadapan orang banyak dia bilang gini, saudara-saudaraku bangsa Israel. Dengarlah apa yang kukatakan. Yesus dari Nazaret adalah orang yang diutus Allah. Allah membuktikan ini kepadamu dengan berbagai mukjizat, keajaiban dan tanda-tanda yang ia lakukan melalui Yesus. Kamu telah melihat semua hal itu, jadi kamu tahu bahwa perkataanku ini benar. Petrus bilang kepada orang banyak itu, kalian ada di sana. Waktu Yesus ditangkap, kalian tahu siapa yang saya ngomongin. Karena semua dari mereka tahu Yesus itu siapa. Mereka semua tahu bahwa Yesus itu dibunuh Bapak Ibu. Yesus diserahkan kepadamu dan apa? Bantu saya? Kamu membunuhnya.
Dengan bantuan orang-orang jahat, kamu menyalibkan Yesus. Memang yang mengeksekusi itu adalah tentara Romawi, tapi sebenarnya kamu yang membunuh Yesus. Tetapi Allah tahu bahwa semua ini terjadi sebab inilah rencana yang Allah buatkan sejak dari dulu. Yesus menderita kesakitan karena kematian, tetapi Allah membebaskan dia dari kematian dengan membangkitkan dia. Kematian tidak mungkin dapat menahan dia. Petrus bilang, kamulah yang membunuh, kamu yang ada di kerumunan orang banyak yang teriak, salibkan dia, salibkan dia. Jadi Yesus adalah orang yang dibangkitkan Allah dari kematian. Kami semua adalah saksi hal ini karena kami sudah melihatnya, Bapak Ibu. Ketika orang-orang mendengar ini, mereka sangat menyesal. Mereka bertanya kepada Petrus dan para rasul lainnya, saudara-saudara, apa yang harus kami lakukan? Mereka udah gak mengelak lagi waktu Petrus bilang, kamu yang membunuhnya. Mereka menyadari, iya kita yang ada di dalam kerumunan orang banyak yang teriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Jadi mereka bilang, sekarang kita mesti ngapain? Petrus berkata kepada mereka, Anda bantu saya, bertobatlah, dan masing-masing kamu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Lalu Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobatlah Bapak Ibu. Bertobat itu apa ya? Berubahlah pikiranmu. Dulu kamu berpikir satu hal tentang Yesus. Sekarang Yesus sudah membuktikan bahwa dia bangkit dari kematian. Seharusnya pikiran kita berubah dalam melihat Yesus. Dulu kita mengetahui siapa Yesus, ya kan? Kita pikir dia begini. Sekarang kamu udah melihat dia bangkit dari kematian. Seharusnya kamu bertobat, berubah pikiran kamu tentang siapa Yesus. Dan kalau kamu sudah siap menyatakan di depan orang banyak bahwa pikiranmu sudah berubah tentang Yesus, maka berilah dirimu untuk dibaptis. Jadi kalau Anda perhatikan, di awal-awal mula pergerakan gereja, di khotbah yang pertama yang Petrus sampaikan, itu bukanlah tentang Roh Kudus, itu bukanlah tentang gereja, itu bukanlah tentang topik ini dan itu, tapi yaitu tentang sebuah kejadian, yaitu kejadian kebangkitan Yesus. Anda masih bersama dengan saya, Bapak Ibu? Itulah yang mereka beritakan. Yesus kamu bunuh, tapi Allah telah membangkitkan Yesus, sekarang dia mengalahkan kematian. Sekarang Petrus dan Yohanes sudah menjadi murid-murid Yesus yang tidak lagi bersembunyi. Tidak lama dari kejadian itu, suatu hari Petrus dan Yohanes pergi ke bait suci untuk berdoa. Mungkin saya kasih sedikit Anda gambaran bait suci pada waktu itu, bentuknya seperti apa. Selalu sibuk di daerah situ. Bait Allah adalah tempat di mana imam-imam besar, petinggi-petinggi dan penguasa agama Yahudi tinggal dan berdiam. Suatu pagi Petrus datang ke bait suci, Bapak Ibu. Dengan Yohanes, di situ ada orang yang lumpuh dari sejak lahir. Untuk mempersingkat cerita, Petrus dan Yohanes mendoakan orang lumpuh ini dalam nama Yesus. Dia sembuh. Dia bisa jalan. Bayangin orang yang lumpuh dari sejak lahir, gak pernah jalan. Dia sekarang bangkit dan berjalan. Otomatis itu membuat situasi menjadi gempar. Semua orang yang suka main, yang suka hangout, yang suka ada di bait suci, semua orang kenal nih sama si bro yang satu ini nih. Dia tiap hari ada di sini minta-minta. Dia tiap hari ini udah bertahun-tahun dari kecil, dari dia ini emang gak bisa jalan. Sekarang dia jalan, Bapak Ibu. Orang-orang berkerumun dan sebagainya. Gempar situasi, Bapak Ibu. Lalu Petrus sekali lagi berkata di depan orang banyak itu, Petrus bilang gini, bukan kami tetapi Allah yang menyembuhkan dia. Allah Abraham, Ishak, Yakub, yaitu Allah nenek moyang kita yang sudah melakukan hal ini untuk memuliakan Yesus hambanya. Dialah orang yang sudah kalian serahkan, maksudnya Yesus, untuk dibunuh. Kalian, ngomong ke orang banyak itu, sudah menolak Yesus di depan gubernur Pilatus. Padahal waktu itu Pilatus sudah memutuskan untuk membebaskan dia. Tapi kalian tidak mau mengakui dia, mengakui Yesus yang kudus dan yang benar. Tetapi malah minta Pilatus
untuk membebaskan seorang pembunuh bagi kalian. Padahal Pilatus udah suruh pilih, mau siapa yang dibebaskan, Yesus atau Barabas. Tapi kalian malah bilang bebaskan Barabas dan salibkan Yesus. Sesungguhnya kalian membunuh dia yang adalah sumber hidup. Namun Allah sudah menghidupkan dia kembali dari kematian. Dan kami diutus untuk bersaksi tentang kejadian itu. Bapak Ibu bisa bayangin, di halaman bait suci yang tidak jauh lokasinya dari para imam dan penguasa agama Yahudi. Yang by the way, mereka lah yang bertanggung jawab untuk merencanakan pembunuhan Yesus. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara dengan orang-orang, datanglah para imam, kepala penjaga bait Allah dan beberapa orang Saduki. Ini adalah orang yang sama Bapak Ibu, yang 2 bulan lalu menangkap Yesus di Taman Getsemani. Sekarang orang yang sama yang membunuh Yesus, yang berkelompok, sekongkol untuk membunuh Yesus, sekarang ada di hadapan Petrus dan Yohanes. Para pemimpin Yahudi itu menangkap Petrus dan Yohanes. Dan karena penangkapan itu terjadi pada waktu malam, maka mereka menahan Petrus dan Yohanes di penjara sampai keesokan harinya. Saya mau kasih lihat Anda gambar ini. Ada yang masih ingat dengan gedung ini Bapak Ibu? Ya. Dalamnya seperti ini. Atau mungkin buat Anda yang ke Amerikaan, Anda tahu gedung Kongres. Di gambar berikutnya. Dan isinya seperti ini Bapak. Keesokan harinya, Petrus dan Yohanes dibawa ke ruangan seperti itu. Dan diadili di depan para pemimpin agama dan penguasa agama Yahudi. Anda bisa membayangkan betapa menakutkan. Ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab membunuh Yesus baru 2 bulan yang lalu. Ada di dalam ruangan itu seseorang yang bernama Hanas. Ini imam besar yang waktu habis Yesus ditangkap dari Taman Getsemani pada waktu dini hari itu pertama dihadapkan ke Hanas dulu. Habis itu baru diserahkan ke Kayafas, dan Hanas dan Kayafas ada di dalam ruangan seperti itu. Setelah mereka menyuruh Petrus dan Yohanes berdiri di hadapan semua orang, mereka mengajukan pertanyaan para petinggi dan penguasa agama. Dengan kuasa apakah dan atas nama siapakah kamu menyembuhkan orang lumpuh itu? Lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkata, para penguasa dan pemimpin bangsa Israel. Hari ini kami diadili karena perbuatan baik yang kami lakukan kepada orang lumpuh sehingga ia menjadi sembuh. Ketahuilah hai kalian semua orang Israel, ia sembuh oleh karena kuasa Yesus Kristus orang Nazaret. Kalian telah menyalibkan dia. Pesannya sama Bapak Ibu. Kalian semua sudah menyalibkan Yesus. Tetapi Allah telah membangkitkan Yesus dari kematian. Oleh karena kuasa Yesus, orang yang berdiri di hadapanmu itu sembuh. Ternyata orang si lumpuh itu ada bersama dengan Petrus dan Yohanes. Bapak Ibu, di dalam ruangan sidang tersebut. Ya kan mungkin Yohanes sama Petrus bilang, sini bro. Dengan nama Yesus, dia bisa jalan kembali. Dengan kuasa nama Yesus orang ini disembuhkan. Mereka gak bisa ngomong apa-apa Bapak Ibu. Karena para penguasa orang Yahudi ini tahu setiap hari si bro ini kan di depan bait Allah minta-minta. Dan dia kan gak bisa jalan dari sejak lahir. Sekarang dia berdiri di depan ruang sidang. Sembuh dan bisa jalan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan bahkan mengetahui bahwa kedua orang ini adalah orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya ini sebagai pengikut Yesus. Semua yang ada dalam ruang sidang itu tahu Bapak Ibu. Kedua orang ini nih, si Petrus sama si Yohanes ini. Karena dulu kemana-mana Yesus pergi pasti ada nih 2 orang ini. Dan kita juga tahu 2 orang ini bukan orang yang terpelajar. Mereka adalah seorang nelayan.
Mungkin baca, nulis aja mungkin nggak bisa. Akhirnya Petrus disuruh keluar ruang sidang sambil mereka berdiskusi. Kita mau apa ini? Kita tangkap aja, kita bunuh aja, ya kan? Kita penjarain aja. Kita mau apa ini? Tapi mereka juga pintar para penguasa orang-orang Yahudi ini, Bapak Ibu. Mereka tahu bahwa pengikut Yesus, pengikut orang Kristen ini semakin hari udah semakin banyak. Lalu akhirnya mereka memutuskan, ya udahlah, kita ancam aja mereka. Pokoknya kita bebaskan kali ini, terus kita ancam. Jangan lagi kamu nyebut-nyebut nama Yesus ya. Akhirnya dipanggil Petrus dan Yohanes dan diancam. Kita akan lepasin kalian berdua asal kalian nggak nyebut-nyebut lagi nama Yesus. Apa respon dari Petrus dan Yohanes? Kami tidak mungkin berhenti memberitakan tentang tentang semua yang kami lihat dan kami. Di situ nggak ditulis, kami nggak mungkin berhenti memberitakan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Belum ada Alkitab, Bapak Ibu. Kami nggak mungkin memberitakan apa yang diajarin sama mama papa saya. Kami nggak mungkin memberitakan apa yang kami percayai, agama yang kami percayai dari kecil. Enggak, Bapak Ibu. Mereka berdua bilang gini, gimana kita bisa berhenti ngomongin Yesus setelah apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar. Dengan mata kepala kami sendiri kami melihat Yesus mati dibunuh dan dia bangkit secara fisik. Karena kami lihat, karena kami dengar, kami nggak bisa berhenti. Petrus dan Yohanes dilepasin, Bapak Ibu. Lalu 1 pasal kemudian mereka ditangkap lagi. Dan waktu ditangkap, Petrus dan Yohanes dibilang gini, kamu akan kita adili lagi. Mereka, ayo. Semakin lama, semakin banyak dan semakin gencar mereka membicarakan nama Yesus. Dikatakan tetapi Petrus dan rasul-rasul lainnya menjawab, kami harus taat kepada Allah bukan kepada manusia. Kami gak bisa berhenti membicarakan nama Yesus. Sekali lagi dia bilang gini, kamu membunuh Yesus dengan menyalibkan dia. Tetapi Allah leluhur kita yang sama membangkitkan Yesus dari kematian. Kami adalah saksi dari semua yang terjadi. Roh Kudus yang Allah berikan kepada mereka yang taat kepadanya juga menjadi saksi atas semua yang terjadi ini. Karena mereka percaya karena apa yang mereka lihat, Bapak Ibu. Mereka percaya karena mereka saksi hidupnya dengan apa yang terjadi, yaitu kebangkitan Yesus. Ketika para anggota Mahkamah Agama mendengar penjelasan ini, mereka sangat marah dan mereka mulai berencana untuk membunuh rasul-rasul. Mereka pikir ya udah kita bunuh aja deh ini orang. Tapi mungkin ada di antara penguasa orang Yahudi itu ada yang mungkin lebih tua, lebih berhikmat. Mungkin dia bilang gini, udahlah gini-gini cuma sebentaran doang kok. Nanti juga mati sendiri. Ya kan, dalam sejarah kita juga melihat ada orang-orang yang datang membawa revolusi, ada tokoh-tokoh yang datang ngaku-ngaku Mesias, ada tokoh-tokoh yang datang memulai pergerakan baru. Terus nanti pemimpinnya mati, pergerakannya juga mati dengan sendirinya. Biasalah ini masih baru-baru. Gini aja udah, biarinin aja udah, kita bikin kapok aja. Akhirnya mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu mereka menyesah, mereka flogging kayak Yesus disesah. Dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Mereka disiksa, mereka dicambuk, saudara. Hari ini kalau Anda ngelamar kerjaan, ya kan ada beberapa perusahaan yang minta background check Anda, benar ya? Cek background ya. Masukin nama Anda, mungkin masukin data-data Anda, langsung keluar. Anda pernah melakukan kejahatan nggak Bapak Ibu? Kalau dulu background checknya nggak begitu Bapak Ibu. Anda disuruh buka baju. Ada bekas cambukan. Nah, pernah bermasalah nih dengan hukum nih. Setelah mereka disiksa, mereka dilepaskan. Anda perhatikan. Para rasul meninggalkan sidang mahkamah agama dengan sukacita. Karena mereka diberi kehormatan untuk menderita penghinaan karena nama Yesus. Mereka meninggalkan gedung itu dengan bersukacita. Kenapa? Mereka menganggap
Bahwa apa yang mereka alami itu, penderitaan mereka karena Yesus itu adalah sebuah kehormatan, Bapak. Para rasul tidak berhenti mengajar orang-orang. Mereka terus memberitakan kabar baik bahwa Yesus adalah Kristus Sang Mesias. Mereka melakukan ini tiap hari, baik di bait Allah maupun di rumah-rumah. Hari demi hari demi hari. Bait Allah, mereka balik lagi ke sana, mereka ditangkap, dilepasin, mereka balik lagi ke sana. Bapak Ibu, jangan-jangan inilah alasan kenapa kekristenan masih ada sampai hari ini. Inilah alasan kenapa kekristenan itu tahan banting. Inilah alasan kenapa Anda dan saya hari ini masih ada dan ada gereja ini. Kekristenan bisa survive. Padahal Alkitab pada saat itu belum ada, Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa mengutip-ngutip ini. Fondasi iman Anda dan saya adalah sebuah kejadian, yaitu kebangkitan Yesus dari kematian. Kalau saya bilang bahwa fondasi iman Anda bukan Alkitab, itu bukan saya bermaksud meremehkan Alkitab. Kalau Anda tanya sama saya menganggap semua dan setiap kata dalam buku ini adalah kebenaran. Tapi fondasi iman Anda dan saya adalah sebuah kejadian di mana Yesus dibunuh, mati, dan dia bangkit dari kematian. Dan iman seperti inilah yang kita mau pastikan bahwa anak-anak kita, cucu-cucu kita mengerti bahwa fondasi iman kita adalah fondasi yang kuat, fondasi yang tahan banting, Bapak Ibu. Karena ini adalah sebuah kejadian fakta sejarah. Dia sudah bangkit dari kematian. Orang-orang melihat Yesus mati, terus orang-orang melihat Yesus hidup. Fondasi iman Anda dan saya bukanlah dulu saya miskin, sekarang saya diberkati jadi kaya. Dulu saya nggak suka ke gereja, sekarang saya jadi suka ke gereja. Fondasi iman kekristenan Anda bukan karena Anda bisa membuktikan bahwa bumi ini diciptakan dalam waktu 7 hari. Fondasi iman Anda dan saya bukan di mana Anda bisa membuktikan bahwa suatu ketika dulu hujan pernah turun 40 hari, 40 malam sehingga bumi ini terendam air. Itu bukan fondasi iman Anda dan saya dan anak-anak dan cucu-cucu kita. Inilah yang kita harus komunikasikan kepada anak-anak kita. Bahwa fondasi iman mereka adalah fondasi yang kuat, yang tahan banting, yang gak gampang tergoyahkan. Walaupun ada banyak orang-orang yang lebih pintar dari kita seperti keempat orang ini, Bapak Ibu. Walaupun ada orang-orang yang jauh lebih brilian daripada kita. Yang bisa menjelaskan segala sesuatu dengan baik. Saya mau tutup dengan ini, Bapak Ibu. Saya membayangkan bahwa keempat orang ini ada di dalam forum perdebatan. Bayangkan ini bersama dengan saya. Lalu satu persatu mereka berdiri dan menjelaskan kepada para penonton. Segala penjelasan ilmiah, segala penjelasan yang scientific, dengan kepintaran mereka. Mereka menjelaskan teori bahwa apa yang ada di Alkitab itu tidak tepat. Apa yang terjadi dalam masa penciptaan itu dengan teorinya mereka bisa menjelaskan tanpa tangan Tuhan juga bisa kok. Alam semesta ini tercipta. Mereka mulai menjelaskan dengan kepintaran mereka, dengan intelektual mereka bahwa Anda dan saya, kita nggak butuh Tuhan. Lalu mereka mulai berdebat tentang agama. Mereka mulai mengatakan kepada para penonton, aduh Alkitab itu nggak benar. Tuhan itu nggak ada. Agama itu merusak dunia. Mereka mulai berkata bahwa Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu susah untuk dimengerti. Ini semua cuma dongeng. Setelah mereka selesai dengan kemampuan mereka meyakinkan para penonton, setelah mereka selesai dengan kepintaran dan intelektual mereka untuk menjelaskan bahwa Anda nggak perlu untuk percaya Tuhan, kita bisa kok hidup tanpa Tuhan.
Setelah mereka menjelaskan bahwa kekristenan itu nggak bisa dimengerti, Alkitab itu susah untuk dimengerti. Setelah mereka menjelaskan semua itu, sekarang giliran lawan dari mereka berempat. Saya membayangkan seseorang yang bernama Petrus. Petrus adalah lawan berdebat dari keempat orang ini. Seseorang yang tidak terpelajar. Seseorang yang nggak mampu menandingi intelektual mereka. Saya membayangkan Petrus mempunyai sebuah respon. Setelah mendengar semua hal yang dibicarakan dari keempat orang tersebut, inilah respon Petrus kepada mereka. Yang terhormat, bapak-bapak yang ada di panel ini. Saya Petrus. Saya dibesarkan di keluarga Yahudi. Dari kecil saya sudah dibacakan kitab perjanjian lama. Seperti yang tadi Anda sebut-sebut. Dan mungkin karena saya sudah terbiasa, saya nggak pernah mempertanyakan hal-hal yang ada di dalam kitab perjanjian lama. Tapi tahukah bapak-bapak sekalian yang ada di hadapanku yang terhormat? Petrus berkata kepada 4 orang tersebut. Apa yang tertulis dalam cerita-cerita di dalam kitab perjanjian lama bukanlah alasan kenapa saya, Petrus, memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus. Inilah alasan saya sebenarnya, kata Petrus. Saya cuma mengenal ada satu guru namanya Yesus. Waktu guru saya ditangkap, orang-orang tanya sama saya, kamu pengikut Yesus bukan? Saya bohong karena saya takut. Saya bohong karena Yesus ditangkap dan dibunuh, saya makanya bohong karena saya takut nasib saya sama seperti Yesus. Dan setelah Yesus, guru saya mati, saya pun tidak mempunyai dasar untuk percaya lagi. Seperti yang Anda kutipkan dalam buku Anda. Tapi 3 hari kemudian, setelah guru saya mati, di minggu pagi, para wanita pergi ke kubur Yesus dan ternyata di sana kuburnya kosong. Waktu wanita itu memberitahukan kepada kami, kata Petrus, bahwa kubur Yesus kosong, saya pikir mereka pasti pergi ke kuburan yang salah. Akhirnya saya harus membuktikan sendiri apa benar kubur Yesus kosong. Waktu mereka bilang bahwa, waktu wanita-wanita itu bilang bahwa mereka melihat Yesus yang sudah bangkit, saya nggak akan mengizinkan diri saya untuk kecewa lagi. Karena saya sudah sangat kecewa mengikuti seseorang selama 3 tahun yang mengaku sebagai Mesias dan Tuhan, tapi kok Mesias dan Tuhan bisa mati? 3 tahun saya memberikan seluruh hidup saya. Dia malah mati. Tapi di malam itu, di minggu malam, di hari Paskah, ketika kita sedang berkumpul di dalam satu ruangan, Yesus datang. Bukan datang dengan rohnya, tapi dia datang secara fisik. Tidak lama kemudian, dia datang lagi ketika kami ada di tepi pantai menangkap ikan. Lalu Yesus juga ada menampakkan dirinya di tengah orang-orang banyak. Makan, bicara, secara fisik bahkan lebih dari 500 orang. Menyatakan bahwa mereka melihat guru saya, Yesus, yang hidup kembali secara fisik. Aku, Petrus, mungkin gak bisa menang debat melawan bapak-bapak, keempat bapak-bapak yang pintar ini. Tetapi alasan aku Petrus percaya, bukanlah apa yang tertulis di dalam sini. Tetapi apa yang saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Inilah dasar dari segala iman dan pengharapan yang saya punya, kata Petrus, di dalam Yesus.
saya lihat dia mati. 3 hari kemudian, saya lihat dia hidup. Dan bahkan dia ada di tengah-tengah kita selama 40 hari. Itulah dasar dari kepercayaan saya, kata Petrus. Jadi hari ini saya berdoa, Bapak. Seperti Yesus hidup dalam kehidupan Petrus. Seperti Petrus melihat Yesus hidup. Saya pun berdoa bahwa Yesus hidup di dalam kehidupan Anda dan saya. Iman Anda, fondasinya bukan hal-hal yang lain. Iman Anda fondasinya cuma satu, bahwa Yesus mati, lalu dia bangkit dari kematian. Pertanyaannya, apakah anak-anak dan cucu-cucu Anda yang akan menghadapi orang-orang yang brilian seperti itu? Apakah anak-anak dan cucu-cucu Anda bisa melihat Yesus hidup di dalam hidup Anda dan hidup saya? Kalau kita hanya sebagai Kristen yang kasual, ya iya, enggak, saudara. Dan good luck untuk anak-anak dan cucu-cucu kita ketika mereka menghadapi orang-orang yang begitu pintar. Kalau kita approach kehidupan kekristenan kita secara kasual dan Yesus nggak kelihatan hidup, ya gini. Anak-anak dan cucu-cucu kita akan bertahan di zaman yang begitu menantang untuk mereka. Saya berdoa bahwa anak-anak dan cucu-cucu kita melihat bahwa Yesus itu hidup. Yesus itu penting dalam hidup Anda dan saya. Boleh saya berdoa untuk kita semua? Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, bahwa fondasi iman kami bukanlah soal kemampuan kami bisa menjelaskan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Tapi fondasi dari iman percaya kami adalah sebuah kejadian yang terjadi di dalam fakta sejarah. Bahwa ada seorang yang bernama Yesus. Dia mati. Lalu di hari yang ketiga dia bangkit. Seperti yang Paulus katakan, kalau tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah iman dan pengharapan kita. Kami bersyukur Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Kami berdoa biar fondasi iman kepercayaan kami taruh di dalam fondasi yang benar, yaitu kebangkitan Yesus. Karena fondasi lain yang kami taruh Tuhan, itu tidak akan sanggup dan tidak akan mampu menahan tantangan zaman dan segala sesuatu yang terjadi pada zaman ini. Oleh sebab itu kami berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu kami Tuhan. Biar fondasi mereka pun ada di tempat yang benar. Sehingga mereka bisa menjadi para pengikut Yesus yang fondasi imannya kuat, yang mampu untuk menghadapi tantangan zaman dan terutama di zaman mereka nanti Tuhan. Kami berdoa kekuatan Roh Kudus ada di dalam kami semua. Kami berdoa sebagai orang tua, sebagai oma opa. Kami bisa menginspirasi, kami bisa membuktikan kepada anak-anak dan cucu-cucu kami bahwa Yesus itu hidup. Yesus itu real dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, materaikan firman yang diberitakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, dan amin. Mari kita berikan tepuk tangan lagi kepada Pastor Rosid. Terima kasih atas firman-Nya. Shalom Bapak Ibu, shalom. Shalom. Wah, muka-muka ngantuk ini. Ayo berikan kanan kiri salam dulu. Katakan ayo setelah ini makan. Iya. Shalom Bapak Ibu. Jadi sebelum saya memberikan pengumuman, jadi seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir menjadi jemaat ini yang pertama kali bisa angkat tangan. Oh sudah semua, sudah pernah ke sini. Oke, bagi Bapak Ibu yang
kembali, selamat datang kembali di tempat ini. Oke, pengumuman yang pertama, Bapak Ibu tahu kan kita ada Komsel selama 8 minggu. Kita ada Project Komsel selama 8 minggu. Nah, minggu kemarin, minggu lalu, semua komsel sudah berkomsel masing-masing. Berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Kita akan konsisten selama 8 minggu ke depan, berarti ini 7 minggu ke depan. Kita akan konsisten setiap minggunya akan ada komsel. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ada komsel LG Blast, LG Eagles, Hebrew dan segala macamnya bisa plug in ke komsel tersebut. Iya, bisa plug in Bapak Ibu yang mungkin jadwalnya kosong di pagi hari, ada di pagi hari. Bagi yang di hari Jumat kosong, ada juga di hari Jumat. Dan Sabtu juga ada Bapak Ibu jam 4 sore. Oke, nah yang kedua, jadi yang kedua adalah, sebentar, saya lupa Bapak Ibu, maaf ya. Nah, yang kedua kita akan ada baptisan air. Jadi baptisan air akan ada di 14 Juni 2026. Bagi Bapak Ibu yang sudah mau atau sudah memutuskan untuk menerima Tuhan dan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bisa dibaptis di tanggal 14 Juni 2026. 14 Juni di hari Minggu ya, Pastor Rosid? Iya, di hari Minggu. Jadi baptisan akan ada di 14 Juni, save the date-nya, simpan tanggalnya Bapak Ibu. Bisa langsung hubungi ke Pastor Rosid atau saya bisa dan pemimpin-pemimpin di tempat ini Bapak Ibu. Terima kasih. Untuk yang terakhir Bapak Ibu, kita akan ada after service, akan ada konsumsi, kita akan makan Bapak Ibu. Nah, konsumsi hari ini disediakan oleh Ibu Leni Teresia. Jadi kita bisa fellowship bersama dan bisa ngobrol-ngobrol. Oke, sekian dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan terlebih dahulu.